Halo Sobis, apa kabar nih hari ini? Semoga Sobis semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena ini Bis Bandung hadir lagi nih di YouTube-nya spesial. Kalau kemarin kita sempat ngobrol juga nih sama banyak banget pelaku bisnis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Itu ada Kak Rere. Halo, Hai. ini dari Hai. Kak Rere dari Nyemil Sore ya. Halo Kak, apa kabar nih hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Seneng banget ya, hari ini tuh kita excited banget karena Kak Rere akan sharing banyak banget perspektif-perspektifnya dalam membangun bisnis, terutama sebagai perempuan ya Kak Rere ya. Oke, nah Kak bisa perkenalan diri nggak sih atau cerita dulu nih tentang perjalanan bisnisnya? Kenalin aku Rere dari Nyemil Sore. Sebenarnya bisnis ini dimulai dulu tuh gak sengaja. Oh, nggak Gak sengaja. sengaja. Jadi ceritanya awalnya tuh adekku beli cimol isi keju adalah satu brand. Aku tanya itu apa? Cimol teh katanya gitu. Cimol. Pas aku cobain, aku sebagai eteh-eteh Bandung yang suka jajan ya, pas cobain, ini teh nggak nyimol banget gitu. Gak nyimal banget. Kok gini ya cimol teh lebih ke cilok goreng kata. Oh, oke. Mana berapa harganya sekian? Ih meni mahal ya awis gitu. Kata aku, ini mah teteh juga bisa bikin gitu awalnya. Akhirnya aku bikin iseng-iseng aku posting di story. Banyak lah yang komen open PO dong. Awalnya dari situ open PO, awalnya 10 pack, 20 pack, 50 pack. Sampai sekarang alhamdulillah seminggu bisa ribuan pack alhamdulillah. Wih, Masya Allah, luar biasa, keren banget ya dari Nyemil Sore ini tuh. Tapi kalau aku boleh tanya gitu ya Kak, ini kan sebelumnya, ini kan ada beberapa jenis-jenis cimol yang nyimol banget tuh bener ya, yang kenyal gitu kan. Terus ada juga cimol-cimol yang mungkin agak kurang kunyah-able Iya, bener. dan lain-lainnya gitu ya. Nah Teteh tuh biasanya ngelakuin risetnya tuh gimana tuh untuk produk? Buat produknya ya, jadi awalnya tuh risetnya karena biasa udah bikin di rumah, kayak ini mah aku biasa bikin gitu ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya risetnya tuh bukan buat si kekenyalannya, tapi lebih ke gimana ya caranya kejunya nggak bocor. Iya itu. Karena kan kalau leleh tuh biasanya bocor ya. Gimana caranya cimolnya si kejunya nggak bocor? Yang pertama, yang kedua itu karena beberapa kali open PO itu kadang-kadang ada yang basi, nyampe pelanggan tuh basi. Terus gimana ya caranya biar lebih awet gitu. Betul. Awalnya kan kita packing pakai tin wall tau gak sih? Cup gitu. Terus ternyata kalau dikirim keluar kota tuh basi. Lama-lama kita pikirin gimana ya packingnya gitu ya biar tetap si teksturnya itu cimol banget gitu, nggak jadi kayak cilok goreng tapi bisa awet gitu. Sekarang jadi kayak packingnya kayak gini nih, pakai vakum gitu. Iya betul. Apalagi di sini aku lihat juga memang nggak pakai pengawet sama sekali ya. Nggak pakai. Jadi Biar- fresh banget nih teman-teman. Dan dia tuh selain itu juga udah lengkap gitu ya, di dalamnya ada bumbunya, ada juga pedes-pedesnya, itu keren banget. Oke, nah ini kan penggemar cimol tuh banyak banget ya Teh ya. Kalau Teteh punya spesifik orangnya nggak sih? Siapa sih sasaran utamanya, targetnya? Biasanya kan kayak yang suka jajan-jajan tuh anak-anak muda ya, anak-anak Iya. muda. Benar-benar. Terus kalangan-kalangan. Tapi sekarang tuh kalau dilihat ya, ibu-ibu muda, ibu-ibu pun sekarang banyak yang suka sih. Jadi targetnya ke situ. Iya pasti, karena mereka juga lagi nyari cemilan-cemilan gitu kalau misalnya kayak lagi nunggu anak sekolah gitu ya, ataupun juga di weekend dan lain-lainnya gitu ya. Oke. Nah selain itu kalau misalnya boleh tahu nih promosi yang kakak biasanya bikin tuh kayak gimana tuh? Bisa diceritain lebih lengkap? Promo-promonya itu di zaman sekarang ya tentunya kita ngandelin digital aja sih. Kayak biasanya kita promoin di Instagram, terus di e-commerce juga gitu sih biasanya. Oke. Sama menjalankan kayak beberapa usaha kayak kerjasama sama orang gitu kayak gitu. Oke, kayak bikin bukan kayak apa ya, open reseller gitu-gitu Open ya kayak. reseller, iya kita. Oke. Alhamdulillah reseller udah ada 10-15 lah. Banyak banget ya. Iya, Itu kalau boleh tahu biasanya di daerah mana aja tuh Kak? Kita Jakarta ada, di Bandung juga banyak, di Garut, Sukabumi ada juga. Oh, jadi emang tersebar gitu ya Kak ya? Keren banget. Dan semuanya kita juga pasti setuju ya kalau promosi itu menjadi salah satu bentuk yang paling utama ketika kita ingin memasarkan produk ya Kak ya. Nah makanya pastinya juga ini akan menjadi kesempatan-kesempatan yang keren banget ketika kita bisa mendapatkan banyak sekali pelanggan-pelanggan baru nih dari promosi-promosi yang sudah kita lakukan.
Nah, Indibis Bandung juga punya produk yang keren banget, yaitu namanya Ocha nih Teh. Ocha itu adalah Omni Communication Assistant, di mana teman-teman semuanya bisa nge-share promo ataupun juga informasi-informasi produk dengan satu langkah mudah hanya dalam satu dashboard doang. Gitu. Iya Kak, jadi kita cuma kayak nge-blast kayak gitu doang, dan itu promonya langsung tersebar hingga ke 10.000 pelanggan dalam satu kali klik. Keren banget ya. Nah, kalau misalnya Sobis itu tertarik dengan produk-produk kami, itu bisa langsung aja akses informasinya melalui website ataupun juga bisa langsung berkunjung aja nih ke Telkom Lembong. Oke, kita lanjut nih Kak. Nah, kalau misalnya tadi promosinya itu kan banyaknya di mostly-nya digital media gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kakak suka ikut event-event gitu nggak? Atau teman-teman resellernya juga suka ikut event bazar gitu nggak? Ya, sebenarnya kok akunya langsung itu belum pernah jujur, tapi reseller ya aku sering dengar mereka butuh barang buat di bazar ini, bazar itu, contohnya Jakarta Fair atau apa ya, banyak sih. Jadi reseller sih yang biasanya ikutan bazar-bazar gitu. Iya, apalagi kan Bandung tuh jadi salah satu surganya kuliner gitu. Benar. Ya. Dan teman-teman reseller juga suka cerita tuh, suka ikut-ikut ke event-event gitu Kak. Suka cerita, makanya kan kalau butuh barang agak banyak nih buat apa, buat di mana, buat event gitu. Oh, keren banget ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan resellernya itu gimana tuh Kak caranya? Boleh bisa DM ke Instagramnya @mimil_sore atau WhatsApp aku ada di Instagramnya juga. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Keren banget nih kalau misalnya Sobis tertarik nih untuk jadi resellernya Nyemil Sore, itu bisa langsung aja DM ataupun juga bisa langsung WhatsApp gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau aku boleh tanya lagi nih Kak, biasanya tantangan-tantangan yang Kakak hadapi itu ketika membangun bisnis tuh kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Tantangannya karena kayak sekarang ya gitu, ngelihat di pasar tuh daya beli itu kan kadang naik kadang turun. Boleh cerita ya, di 2023 gitu, itu tuh kayaknya masa terberat aku gitu. Masa terberat aku dimana kayak aku coba ikutan event, kayaknya daya belinya juga nggak bagus. Terus aku konsisten untuk selalu ngiklan biar orang tuh nggak lupa aku jualan gitu ya. Aku selalu ngiklan, tapi kayaknya kok semua gitu ya, reseller aku pun kayaknya kok lesu banget gitu. Akhirnya di tahun 2023 tuh inget banget di bulan September, saat putus asa gitu ya, aku tuh putus asa banget. Kayak aku memberanikan diri buat kayak nge-DM-in artis-artis yang punya brand gitu. Oke. Mau nggak ya kerjasama sama aku, nggak apa-apa nggak pakai brand aku gitu. Tapi yuk mau nggak yuk kerjasama gitu. Tapi saat itu nggak ada yang bales, nggak ada gitu, nggak ada yang bales. Tetap konsisten jualan, berdoa, berusaha. Tiba-tiba di tahun 2024 awal tahun ada balasan dari salah satu brand gitu yang mau ngajak kerja sama, sampai hari ini alhamdulillah. Keren banget. Itu adalah salah satu cirinya karena karirnya juga nggak pantang menyerah ya. Iya, benar. Iya, harus konsisten itu tadi. Jadi selalu kuat gitu menghadapin tantangan-tantangan yang ada. Apalagi kalau misalnya pasar atau ekonomi kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Benar banget. Benar banget. Nah, dengan kita tetap konsisten dan kita tetap nggak menyerah, itu akan menjadi salah satu jalan keluar terbaik gitu ya. Terakhir nih Kak, ada tips dan trik nggak sih buat teman-teman pelaku usaha, terutama untuk perempuan nih yang pengen banget untuk memulai bisnis nih, tapi mereka tuh masih agak takut gitu untuk mulai? Buat tips dan trik ya dari aku, sebenarnya kalau pengen bisnis, yang pertama harus dilakuin tuh mulai dulu aja. Iya, mulai dulu. Yang kedua konsisten. Yang ketiga kuat mental ya. Soalnya kalau bisnis itu gak selalu rame, gak selalu sepi. Kadang sepi-sepi banget, rame banget, dan itu butuh mental yang kuat. Yang kuat gitu. Iya. Gitu sih. Konsistensi intinya. Terima kasih banyak loh Kak Rere sudah sharing sama kita semua di sini. Semuanya Sobis juga pasti happy banget nih karena udah dapat insight-insight menarik dari Kak Rere semuanya. Dan tentunya Sobis semua juga bisa mendapatkan insight menarik lainnya dari episode-episode Indibis Bandung selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.